Baik, teman di radio dimanapun Anda berada, jelang kejutan dari putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 ya. Tentu kita menunggu sampai tanggal 22 April 2024 bagaimana keputusannya. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia menunggu hal itu dan harusnya menerima dengan baik apapun keputusan dari MK. Kita nggak boleh berlarut-larut seperti ini, karena tentu hal ini adalah keputusan-keputusan yang sulit antara dua atau tiga pihak yang sama-sama meyakini kemenangannya. Dan tentu ini banyak menimbulkan spekulasi-spekulasi. Bahkan pakar hukum pemilu akan ada kejutan dari MK menurutnya terkait dengan putusan sengketa Pilpres 2024. Dilansir dari Kompas TV, tepat pakar hukum pemilu sekaligus pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraeni memberikan pernyataan akan ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan dari PHPU Pilpres 2024 yang akan dibacakan Senin 22 April 2024. Titi mengatakan MK akan tetap pragmatis terkait pencalonan pasangan calon peserta pemilu. Menurut MK, tidak akan sampai ada mendiskualifikasi calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu seperti yang digugatkan oleh tim hukum pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan tim hukum pasangan paslon 03 yaitu Ganjar Pranowo. Tentu ini adalah kejutan yang diprediksi oleh pakar hukum ya. Kita tentu harus menunggu dengan bijaksana soal ini. Dan bagaimana menurut video-video viral lainnya, kita coba untuk mendengarkan bersama. Tentu ini adalah sekali lagi ini adalah prediksi, bukan hal akhir dari perjalanan itu. Bang Refli dan Pak Henry, sebenarnya cukup dibaca putusan 90. Putusan 90 yang membuka ruang Mas Gibran bisa maju secara ajaib. Kenapa dengan putusan ini? Di putusan ini ada 4 hakim konstitusi yang dissenting opinion. Tidak sepakat proses pencalonan itu. Ini sudah modal kalau dari... Ini masih mempermasalahkan soal putusan lolosnya Gibran ya. Di putusan 90 kemarin melibatkan paman dari Gibran. Ini masih menjadi pokok yang penting untuk dibahas oleh para pakar hukum ya. Dari 8 hakim yang ada. Jadi setidak-tidaknya Bang Refli, Pak Henry 50-50. Kalau mau membahagiakan Pak Oto dan Bang Natalius, ternyata 50-50 juga. Bagaimana menyelesaikan pangkal balanya karena ada seorang paman lalu dia dikenakan sanksi dan tidak boleh sidang, ambruklah perlindungan konstitusional kita, karena kalau 4-4 tidak ada putusan. Bagaimana? Ini masuk akal juga ya. Mungkin teman-teman tahu ini adalah Dirty Vote yang bikin video sempat viral sebelum pencoblosan 14 Februari kemarin, bahwa putusan yang mengambil 4-4 itu adalah putusan saat tiada Paman Usman. Ini bisa saja terjadi dalam putusan sengketa ini. Tapi tentu bisa saja hal ini berubah dan menjadi berbahaya bila pada akhirnya MK hanya menentukan pemenang dari persentase atau dari banyaknya suara yang kita dapat. Tetapi tentu hal ini harus dibuktikan secara jelas bahwa gimana kecurangannya itu, gimana kecurangan dari 02. Kalau memang itu tidak terbukti, sepertinya ya bakalan sama gitu, karena 4 membolehkan Gibran gitu, kemudian yang 4 melarang Gibran maju. Tentu ini akan tidak menjadi keputusan gitu. Kalau 4-4-nya bertahan, sampai kapan kita bisa menemukan keadilan kepemiluan kita?
Padahal penting. Mohon maaf, Prof. Otto, kalau ini dibiarkan, besok-besok solusi pemilu presiden kita dan pemilu-pemilu lainnya di Mahkamah Konstitusi, penyelesaiannya cuma satu, yaitu curanglah sehabis-habisnya. Curanglah sehabis-habisnya. Bahasanya keras banget ya, curanglah sehabis-habisnya. Ini seperti sudah banyak gitu, sudah banyak menjadi pemikiran-pemikiran rakyat pada umumnya bahwa kalau mau pilpres menang ya ini gitu. Kalau sampai putusan MK tergantung pada banyaknya atau bahasanya adalah mahkamah kalkulator itu ya. Oke, sepertinya di pembicaraan di media sosial pun masih belum menyelesaikan urusan putusan MK. Tapi kalau ada bocoran gitu ya, bocoran dari putusan MK, tentu ini adalah bohong besar gitu. Bahwa saat ini masih dimusyawarahkan dan tentu seharusnya kita harus menunggu dengan baik putusan MK tepat di Senin 22 April 2024 itu. Dengan apapun keputusannya. Itu terima kasih teman dan sampai jumpa.